Ceritanya bermula saat saya ada kegiatan di sebuah yayasan di kota Banjarmasin. Selama 1 minggu di sana, saya dekat dengan salah seorang teman di yayasan itu. Anggaplah namanya Bunga. Semakin hari kami semakin dekat sampai sepertinya dia punya perasaan khusus ke saya. Tapi saya hanya menganggapnya teman biasa. Saat di yayasan, dia bahkan sempat memberi saya baju untuk kado ulang tahun saya. Oke. Setelah kegiatan di yayasan berakhir, kami pun masih akrab dan dia sering menghubungi saya via chat. Kami juga sering bertemu dan nongkrong bersama teman-teman yang lain. Si Bunga ini semakin mendekati saya sampai akhirnya dia datang dan menginap beberapa hari di rumah saya. Dia sangat pandai mencuri hati ibu saya. Wah, ini kelemahan laki-laki nih. Ketika ada cewek yang sangat dekat sama ibunya, wah lemah, lemah kali. Oke, dia juga senang sekali menyentuh badan saya dan tak segan memeluk saya di depan ibu saya dan itu sangat membuat saya risih. Oke, dia bahkan sempat menggoda saya untuk berhubungan intim, tapi saya tolak. Tidak mungkin. Sampai di hari itu, dia masih di rumah saya dan tidur di kamar bersebelahan dengan saya. Sekitar pukul 3 pagi, saya terbangun dan melihat dia jalan ke arah WC dengan gelagat aneh. Entah kenapa saya tergerak untuk menguntit. Saya kaget sekali melihat dia sedang berbicara dengan seekor pocong. Fuck? What? Ini aku salah baca. Anjing. Yang melayang dan menempel di dinding WC. Wajahnya terlihat busuk, kain kafannya sangat kotor. Aura satu rumah jadi sangat mencekam, seperti suasana di film-film horor. Karena lumayan takut, jadi saya cepat-cepat balik ke kamar dan lanjut tidur. Belum lama tidur, saya dibangunkan lagi dengan suara gemerincing. Saya berinisiatif mengintip dia di kamar sebelah dan saya melihat dia sedang ingin dicekik oleh sosok perempuan bergaun putih. Tahu saya perempuan ini memang sering di rumah saya itu, tapi bukan penunggu. Perempuan itu terlihat sangat marah dengan si Bunga. Matanya melotot tajam dan tangannya ingin mencekik geram Bunga yang terlihat sangat ketakutan dan ingin menangis. Tapi Bunga punya jimat-jimat untuk melindungi dia dan yang dikalungkan di lehernya. Saya perhatikan jimat itulah yang mengeluarkan bunyi geberincing seperti lonceng keras sekali, padahal jimat-jimat itu tidak ada berbentuk lonceng. Saya tidak mengerti kenapa, setelah lumayan lama, perempuan gaun putih itu seperti menyerah dan menghilang. Saya juga tidak lagi mengintip Bunga dan aura rumah sudah tidak semenakutkan itu lagi. Paginya Bunga pamit pulang ke Banjarmasin. Bunga kemudian seperti menjauhi saya. Setelah itu kami lost contact. Oke, ngelihat cewek yang kita deketin terus serem juga ini. Saya masih belum merasa ada yang beda sampai beberapa minggu saya merasa gatal di area selangkangan dan paha. Awalnya saya coba pakai salep dan obat gatal biasa kurap kali. Saya beberapa kali memeriksakan diri ke dokter, tapi hasil tetap sama, tidak ada penyakit apapun. Kata dokter, mungkin saya cuma alergi, tapi saya merasa ini lebih dari sekedar alergi. Gatal saya pun semakin parah dan anehnya semakin diobati semakin parah. Sampai gatal-gatal itu berubah menjadi semacam koreng bernanah. Saya kembali ke dokter dan dokter bilang saya cuma alergi. Semakin hari penyakit saya semakin parah. Meskipun saya terus-terusan minum obat dan setiap hari berbulan-bulan saya disiksa sampai akhirnya saya muak, kesal dan putus asa. Koreng bernanah itu sudah semakin banyak memenuhi separuh badan saya. Oh fuck, separuh badan. Oh, saya pun sempat putus asa dan sempat ingin berpikir untuk bunuh diri. Sekarang saya tersiksa bukan hanya sekedar gatal, tapi rasa sakit yang amat sampai membuat saya sudah susah berjalan dan bergerak. Saya terpincang-pincang saat kerja. Setiap hari pikiran saya semakin kacau dan semakin depresi. Sebenarnya keluarga saya sudah beberapa kali mencoba membawa saya ke orang pintar, tapi saya tolak. Entah kenapa saat itu saya tidak suka sekali dengan tabib-tabib itu. Saya menghindari segala sesuatu yang bersifat keagamaan. Bahkan saya membenci Tuhan. Kenapa dia tidak menolong saya? Nah, itu jangan.
Sampai akhirnya saat mencoba menguatkan hati saya dan mencoba sekali lagi untuk mengetuk pintu Tuhan, siang malam beberapa hari saya tidak henti-henti mendengarkan ayat-ayat Quran, zikir-zikir dan selawat yang saya putar di HP. Saya berdoa berwasilah kepada Nabi agar saya ditolong. Sampai akhirnya sekitar jam 2 pagi saya terbangun setengah sadar melihat dinding kamar saya terbuka. Dinding kamar saya terbuka. Saya melihat pantai, saya merasakan angin dan mendengar deburan ombak. Tiba-tiba muncul seorang berjubah putih berdiri di atas air. Beliau mengenakan jubah yang lusuh tanpa alas kaki, berperawakan sedang, tapi saya tidak melihat wajahnya. Hanya beberapa langkah beliau sampai di kamar saya. Seperti ruang dan waktu disempitkan, rumah seperti dikelilingi cahaya yang lembut seperti cahaya bulan purnama yang tembus ke dalam rumah. Kebanyakan senjanya nih anak. Beliau duduk beliau oke. Awalnya saya agak takut karena ketika tangan beliau menyentuh saya merasa jempol beliau sangat empuk seperti tidak ada tulangnya. Tapi saya merasa sangat damai sekali. Tidak mungkin beliau hantu, pikir saya. Beliau kemudian meletakkan saya kembali, saya langsung tertidur pulas. Sekitar pukul jam 3 pagi, saya terbangun karena terganggu dengan spray yang terasa berpasir. Benar saja, banyak sekali pasir terutama di area bawah badan saya. Bahkan pasirnya ada di dalam celana saya. Cepat-cepat saya bersihkan karena saya sangat mengantuk dan ingin kembali tidur. Siangnya, saya menceritakan kejadian semalam dengan ibu saya. Ibu saya konsultasi dengan temannya bilang kalau saya kena santet. Selama 3 hari saya menjalani ruqyah mandiri, tetapi setiap saya minum air, doa, saya mual dan muntah. Saya merasa badan saya masih belum bersih dan ruqyah mandiri belum cukup. Saya memutuskan pergi ke orang pintar, kiai atau tabib, yang tidak terlalu jauh dari rumah. Jempol kaki saya disentuh, tapi saya sangat kesakitan. Setiap beliau menyentuh, saya merasa kesakitan. Beliau kemudian mengusap kepala saya dan meletakkan tangannya di mata saya. Saya hampir kesurupan, tapi saya lawan. Mungkin setengah kesurupan karena saya masih sadar. Saya teriak kesakitan, menangis dan meminta ampun, tapi saya kehilangan kontrol atas diri saya sendiri. Sekali lagi saya melihat sosok pocong, badan saya seperti diisi 2 orang. Saya dan pocong itu yang saling berebut kontrol. Lalu Kiai memberikan saya pertanyaannya, "Kamu siapa?" Lalu pocong itu semakin jelas di mata saya bergerak-gerak tanpa bersuara. Saya ingin sekali berteriak kalau ini adalah pocong badan saya, tapi tidak bisa, mulut saya kaku. "Kamu asalnya dari mana?" Lalu saya melihat rumah si bunga. Oke. Siapa yang nyuruh? Lalu saya melihat wajah si bunga. Saya terus ingin menjawab tapi tidak sanggup. "Kamu pulang kemana?" Saya melihat lagi rumah si bunga. "Apa ke Banjarbaru juga?" Pocong itu menganggukkan kepala. Saya tidak sanggup melawan. Oh, artinya ketika dia setengah kesurupan itu, dia menyadarin ada orang, ada jiwa lain, ada energi lain menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dia sadar gitu ya. Oh, oke. Bahkan dia dengar gitu ya. Dia melihat juga. Saya kemudian benar-benar disarankan kembali untuk mendapatkan kontrol atas badan saya. Kiai kemudian membaca doa lagi lalu membungkam mulut saya sambil berkata, "Kamu keluar. Kalau tidak mau keluar, kamu saya kasih makan kotoran, bangkai, sampah." Tiba-tiba mulut saya langsung terasa penuh dan bau busuk. Saya mual dan memuntahkan semacam tanah lumpur, kemudian dihanyutkan di sungai. Kiai bilang, siapapun yang mengirim ke situlah ia dikembalikan. Setelah pulang dari sana, keadaan saya berangsur-angsur membaik. Saya sembuh. Saya kemudian membakar barang pemberian bunga. Kiai bilang kalau pengirim santet berniat untuk membuat saya mati membusuk. Tapi beliau juga berpesan agar saya jangan terlalu percaya apa yang saya lihat, karena bisa saja setan menyerupai untuk menimbulkan fitnah. Tapi ternyata ini belum selesai. Saya kumat dan kembali menemui Kiai lagi untuk diobati. Beliau bilang kalau si pengirim tidak terima dan mengirimkan santet itu kembali. Tapi setelah sekali lagi diobati, saya sudah benar-benar sembuh. Di zaman sekarang ternyata masih banyak orang-orang yang memakai ilmu hitam, bahkan di perkotaan. Teman saya cerita juga ada yang mendapati beberapa foto beserta rajah diikat di salib kuburan dan kain kafan. Ini untuk mengikat agar si korban tidak lari. Hal yang terseram ketika melihat
si bunga tadi ngobrol sama pocong. Oh, itu serem bro, serem bro. Kalau kalian punya cerita, langsung aja komen di bawah.